Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Cak Sun dan teman-teman. Perkenalkan kami dari grup 6. Nama saya Audrey Sophia Maluno Lumantobi dengan NP terakhir 014. Saya Ganita Zakono di Kusuma dengan NP 127. Nama saya Nail Ayashi dengan NRP 189. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mini project kami yang bertemakan game tic-tac-toe, di mana kami memodifikasi game yang telah diberikan strukturnya dengan bertemakan SpongeBob. Jadi di sini ada beberapa kelas yang kami buat, yaitu yang terdiri dari kelas dan juga number. Di mana kelas yang pertama yang akan saya jelaskan adalah eh, yang board. Nah, jadi yang pertama yang saya akan jelaskan, jadi guna board ini adalah untuk menginisiasi latar belakang daripada tic-tac-toe-nya tersebut, di mana setiap main tic-tac-toe itu pasti ada latar belakangnya, di mana yang terdiri dari 3 kali 3, yaitu tertulis di sini public static final in row-nya 3 dan kolom sebanyak 3. Kemudian setelah kita masukkan row-nya, dibuat diinisiasi di sini untuk lebar dari kanvasnya dan untuk tinggi dari kanvasnya, di mana untuk lebarnya sendiri itu adalah 3 dan grid width-nya sendiri ada 3. Nah, di sini kami juga menginisiasikan warna untuk color grid-nya, di mana kami menginisiasikan dengan warna biru sesuai dengan tema kami, yaitu SpongeBob. Jadi untuk pengaturan garis tabelnya diatur di perintah-perintah yang ini. Jadi mengatur display dari garisnya. Nah, kemudian di sini terdapat untuk public void init gamenya untuk pengaturan isi dari boardnya, isi dari board tersebut, di mana di sini ada for loop in row sama dengan 0, row lebih kecil dari jumlah dari barisnya, dan kolom lebih kecil dari jumlah barisnya, di mana akan terinisiasi sel baru yang terdiri dari baris dan kolom. Begitu juga dengan untuk new game-nya untuk menginisiasi atau mereset board yang baru ketika akan dimulai game yang baru, untuk menginisiasi ulang atau mengosongkan. Jadi untuk row sama dengan 0, row lebih kecil dari jumlah dari row, dan untuk kolom juga sama, dan diinisiasikan cells, yaitu tabelnya, eh, cells yaitu tabelnya, new game berarti di reset dari awal. Nah, kemudian setiap player nanti akan diinisiasikan untuk selected row dan selected call, di mana kita bertugas untuk mengklik row yang kosong ataupun baris yang kosong pada tic-tac-toe-nya. Jadi, untuk menginisiasikannya di board tersebut, kita inisiasikan selected row dan selected column, di mana selected row dan selected column-nya diarahkan pada player. Nah, jadi di sini dibuat kondisi if, di mana setiap eh, ada yang sama, misalnya ini three in the opposite diagonal ataupun three in the diagonal, three in the column, maka diinisiasikan bahwa maka diinisiasikan salah satu karakter yang dimainkan itu adalah one. Namun jika sebaliknya, maka dan jika sebaliknya, jika nobody win, akan dicek untuk kondisi draw. Nah, di sini juga diinisiasikan untuk for loop jika ada cells yang masih kosong. Jadi, jika ada cells yang masih kosong, dia akan tetap bermain. Nah, jika tidak ada empty cell dan tidak ada yang menang, maka akan mengeluarkan perintah draw. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah perintah untuk memasukkan grafik ke dalam row-nya, di mana ke dalam selnya, di mana di sini diaturkan color grid, yaitu warna dari tabelnya dan juga lebar dari tabelnya. Kemudian di sini dibuat for loop lagi untuk menginisiasikan warna dan grafik dari tabelnya. Kemudian kita beralih ke number sheets, di mana di sini ada 3 import, yaitu Java Image, Java URL, dan Java Image Icon, di mana Java Image ini gunanya untuk menampilkan gambar, Java URL untuk membaca file gambar, dan menemukan file gambar, dan Java Image Icon untuk menampilkan atau memanipulasi gambar. Nah, jadi untuk sheet ini itu menampilkan karakter dari TikToknya sendiri, misalnya di kasus ini adalah X dan O. Jadi yang pertama kita inisiasikan dulu sheets-sheetsnya, yaitu untuk cross dan untuk not dan untuk no sheets. Cross itu untuk yang X, di mana di sini karena eh, kami bertemakan SpongeBob, maka sheet X-nya kami ganti dengan gambar SpongeBob-nya sendiri, yaitu diinisiasikan dengan image X, di mana gambar SpongeBob-nya sudah kami inisiasikan pertama di luar dari file ini, yaitu di file image. Kemudian untuk note-nya sendiri juga kami gantikan dengan gambar karakter Patrick, dan untuk no sheets-nya kami tandai dengan null. Karena jika ada gambar yang belum ditekan, maka sel tersebut tidak akan terisi. Nah, untuk private variables-nya kami membuat display name dan display image, di mana jika ditekan, dia itu akan muncul image yang telah diinisiasikan.
Nah, kemudian untuk private seed string name dan string image file name ini adalah untuk menginisiasikan gambar-gambar yang sudah di state di sini, di mana eh, gambar-gambarnya bukan hanya simbol, bukan hanya X dan O, jadi harus diimpor terlebih dahulu dari dalam folder di dalam laptop yang digunakan. Jadi image URL untuk menemukan file gambarnya, get class, get loader, dan get research untuk mencari file gambarnya. Kemudian if image URL sama dengan null, maka icon sama dengan di image URL. Jika selnya itu adalah null, maka akan di insert image. Kemudian jika else, maka akan dikeluarkan perintah couldn't find file plus file image name. Jadi file image-nya itu akan dicari ketika si playernya menekan selnya. Untuk proses selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Hmm. Oke, untuk pertama kita akan membahas kelas sel. Tolong untuk dibuka kelas selnya. Nah, oke, kita akan mulai dengan import java.awt.bintang. Nah, itu tuh adalah perintah import dalam Java yang digunakan untuk mengakses semua kelas dan interface dari package lainnya. Nah, untuk pertama di bawah situ kita ada tujuan kelas selnya. Nah, kelas selnya ini untuk mempresentasikan satu kotak sel dalam papan permainan tic-tac-toe. Nah, setiap sel itu ada menyimpan tentang isi selnya, yaitu antara X, O, atau kosong, posisi selnya, dan cara menggambarnya di layar. Nah, untuk atributnya itu ada public static final integer size sama dengan 120, artinya ukuran selnya itu secara keseluruhan lebar dan tingginya adalah 120 pixel. Terus untuk integer padding sama dengan size bagi 5, artinya jarak antara simbol X dengan 0 dengan tepi kotaknya. Dan untuk sheet size-nya itu berarti ukuran gambar X atau O yang akan digambar di dalam kotak. Nah, bawahnya lagi, atasnya lagi dikit tolong. Nah, untuk di selnya dan scroll itu berarti konten no seed. Itu berarti konten itu menyimpan isi sel yaitu enum seed, bisa cross, not, atau no seed. Dan row dan call itu berarti posisi sel dalam papan. Dan apa tuh untuk customnya itu saat atas lagi dikit tolong. Ya, makasih. Nah, itu saat objek sel dibuat, dia akan diberikan posisi baris dan kolom dan isi defaultnya itu adalah kosong, no seed. Berarti awalnya itu kosong sampai kamu mengisinya gitu. Nah, untuk new game-nya itu berarti untuk metode ini tuh digunakan untuk mengosongkan kembali isi sel. Nah, ini biasanya dipanggil saat memulai permainan baru gitu. Untuk public void paint, nah X1 dan Y1 ini itu titik koordinat tempat gambar X atau Y yang akan digambar di dalam sel. Nah, kalau konten adalah cross atau not, maka gambar X atau O akan digambar di dalam kotak pada posisi X1, Y1 dengan ukuran seed size. Nah, gambar diambil dari metode getImage itu punya seed-nya gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu sound effect. Nah, sound effect, kita kembali dari importnya. Untuk yang pertama itu importnya itu digunakan saat ada kesalahan input atau output, seperti gagal membaca file audio atau file ditentukan. Nah, untuk import JavaNet URL, itu digunakan untuk mengakses file audio sebagai resource di dalam project. Nah, untuk import Java X Sound Sample Audio Input Stream, itu digunakan untuk membaca data audio dari file, seperti contohnya nama file dengan akhiran titik .wav. Untuk import Java Sound Sample Audio System, yaitu menyediakan metode untuk mendapatkan dan memproses data audio. Untuk import Java Sound Sample Clip, itu adalah apa tuh interface untuk memutar suara pendek dan itu bisa di play, di stop, di loop dan di reset. Untuk Java Sample line unavailable exception itu apa tuh exception yang dilempar jika jalur suara atau line tidak tersedia. Untuk Java Sound Sampled Unsupported Audio File Exception itu dilempar jika format file audio tidak didukung. Gitu. Untuk bawahnya lagi, tujuan kelas sound effect ini adalah sebagai ending khusus yang menyimpan dan mengelola efek suara dalam game menggunakan Java Sound. Nah, untuk public enum sound effect ini adalah daftar suara yang tersedia di game seperti Eat Food, Explode, Direct Background. Ini sebagai penumpamaan doang agar bisa dimasukkan di codingan lainnya. Untuk gitu. Nah, masing-masing enumnya dikaitkan dengan suara file berbentuk WAV yang terletak di folder audio. Untuk enum volumenya itu mendefinisikan tingkat suara volumenya seperti mute, low, medium, high.
Volume ini bisa digunakan untuk mengatur apakah suara diputar atau tidak, dan bisa juga disetting sebab panjangnya. Untuk klipnya adalah objek dari JavaX Sound Sample Clip digunakan untuk memutar file audio. Nah, gitu. Untuk private sound effect bawahnya, ini tuh untuk mengotomatiskan untuk setiap enum seperti yang tadi, eat food, die, dan lain-lainnya. Nah, file audio ini dimuat menggunakan URL agar bisa berjalan baik di IDE maupun dari Jar file. Jika file tersebut dibuka sebagai audio input stream lalu dipasangkan ke clip. Nah, untuk public void play-nya, dia akan memutar suara dari awal. Jika suara sedang berjalan atau is running, akan dihentikan dulu. Jika enum ini adalah background, maka diputar berulang-ulang terus-menerus, ya, atau bisa dibilang juga di loop. Dan kalau bukan, maka diputar satu kali saja, atau start. Dan suara hanya diputar jika volume tidak di-mute. Terus bawahnya lagi, static void. Bawah lagi, tolong. Nah, untuk static void in game ini adalah metode opsional untuk meload semua suara di awal permainan. Dia memanggil values untuk menginisialisasi semua enum dan memuat semua file suara. Nah, dan selanjutnya, oh iya, eh untuk berikutnya kita ke JPanel Welcome. Nah, JPanel Welcome ini adalah kode Java yang menampilkan gambar latar belakang, judul Welcome to TikTok, dan menampilkan tombol play game untuk memindahkan ke pengaturan game. Nah, kelas ini itu adalah panel GUI yang bisa digambar dan ditambahkan komponen lain. Ada pertama private image background image, itu menyimpan gambar yang digunakan sebagai background dari halaman tersebut. Untuk URL bawahnya lagi, yang JPanel welcome itu mengatur tampilan dan fungsi awal saat panel dibuat, yaitu memuat gambar latar belakang dari folder images dan disimpan ke background image jika file tersebut ada gitu. Dan untuk set layout new border layout, dia itu menggunakan layout border layout yang membagi panel menjadi 5 bagian. Ada north, south, center, east, dan west. Dan untuk bawahnya yaitu J-Label Title, yaitu membuat teks sebutan di bagian atas panel di format dengan font Comic Sans MS ukuran 26 dan bold, warna huruf putih, dan posisi teksnya di tengah. Untuk bawahnya yang J button play button, yaitu membuat tombol untuk mulai permainan. Ketika ditekan, dia akan memanggil frame.show page settings, berarti dia akan pindah ke halaman pengaturan permainan. Dan untuk J-panel button panel, yaitu menempatkan tombol tidak ke dalam panel kecil agar bisa diatur dengan mudah. Terus set OPQ false itu maksudnya membuat panel transparan sehingga background bakal tetap terlihat. Untuk add title itu dia artinya menambahkan label judul ke atas north dan menambahkan panel tombol ke tengah center. Untuk bawahnya yang paint component yaitu digunakan untuk menggambar latar belakang di panel dan gambarnya itu akan mengisi seluruh panelnya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenai kelas Gpanel Settings. Oke, bisa dibuka importnya. Nah, di sini import-import yang kita pakai itu merupakan import-import yang berfungsi untuk kita mengubah-ubah GUI-nya atau graphic user interface-nya. Lalu di sini juga ada import Java Sound Sample Clip itu untuk eh, mengaktifkan sebuah fitur sound yang dimana klip ini seperti bisa membuat sound kita terlooping ataupun bisa dipakai ketika diklik atau dipencet. Lalu untuk float control ini untuk fitur sound juga yang dimana bisa berfungsi untuk slider volume kita. Nah, di sini kita ada private final mainframe, private final J-combo string untuk mode combo. Nah, di sini private final mainframe ini berfungsi sebagai bentuk frame kita. Lalu di mode combo ini untuk kita memilih mode-mode yang akan dimainkan. Lalu untuk simbol combo juga termasuk untuk memilih mode-mode yang akan dimainkan. Dan level combo ini untuk memilih level dari AI-nya. Dan J slider, volume slider ini untuk mengatur volume slider kita. Dan yang terakhir yaitu image untuk em, mengatur background image kita. Lalu di sini ada constructor panel setting mainframe. Nah, di sini kita memanggil mainframe yang dimana di dalam konstruktor ini kita men-set layout yaitu mulai dari gridnya sampai ke
gambar yang akan kita gunakan sebagai background. Nah, di sini kita ada URL, BG URL, ya yang dimana ini mencoba untuk menarik dari file kita, karena kita menginput gambar dari file kita. Jadi fungsi get class dan get class loader ini seperti biasanya itu get resource untuk mengambil file dari komputer kita. Lalu di bawah sini ada komponen UI. Nah, di sini untuk title-nya sendiri ini ada yang namanya game settings dengan font Arial, font bold dengan size 24 dengan warna white, dengan eh, alignment-nya center. Lalu di bawah ada pilihan-pilihan drop down. Jadi ada human versus human, human versus AI, lalu ada drop down karakter juga yaitu SpongeBob dan Patrick, lalu ada drop down untuk levelnya yaitu easy, medium, dan hard untuk human versus AI. Nah, di sini juga ada button untuk start game yang ketika dipencet itu akan pindah langsung ke menu start game-nya. Lalu di sini ke bawah, nah di sini ada game main mode. Di sini adalah program yang dibuat ketika si user ini memilih, tadi kan ada drop down antara human versus human dan human versus AI. Nah, dalam kode ini mendeteksi ketika si usernya ini ngekliknya human versus human atau human versus AI. Nah, di bawah ini ada untuk difficulty-nya juga. Ketika case-nya itu case 0 itu akan ke easy. Lalu case 1 itu akan ke medium dan case 2 itu akan ke hard. Lalu di sini ada di bawahnya itu label volume. Nah, di sini adalah pengaturan GUI untuk volume slider kita dengan eh, warna color font yang putih, font Arial size 16 dan alignmentnya center. Lalu di bawah ini ada J slidernya dia. Nah, di sini kita dari minimal volume itu 0 dan maksimal 100. Nah, untuk default value-nya itu ada di 70. Nah, untuk ini juga set major tick spacing-nya 25 dan set paint tick-nya itu true. Itu adalah untuk tampilan si slidernya. Nah, di sini ada in value untuk volume slider. Nah, kenapa kita pakai get value? Karena ini akan mendeteksi ketika user ini menggeser slidernya dari 0 sampai 100, ini akan kode ini akan mendeteksi di mana si user ini memberhentikan slidernya. Jadi ketika misalnya slidernya berhenti di 0, maka si background clipnya ini akan di mute atau volume itu akan 0. Dan ketika 100 maka volume akan 100. Oke, ke bawah lagi. Nah, di sini ada konversi ke gain logaritmis agar terasa netral. Nah, di sini kenapa kita memakai gain logaritmis? Karena supaya perubahan suara dari 0 ke 100 ini tidak terasa mendadak. Jadi dari 100 ke 0 ini terasa berkurang, semakin mengecil, semakin mengecil. Lalu ke bawah lagi. Nah, di bawah ini ada layout untuk tampilan-tampilan lainnya. Terus di bawah lagi. Nah, ini private void untuk set volumenya. Untuk float min-nya itu yang tadi gain control get minimumnya itu 0 dan max-nya itu gain control dot gex maximum itu 100. Lalu ke bawah. Nah, untuk paint component sendiri itu sama seperti yang di Japan Welcome, yaitu untuk mengatur background image kita. Yang dimana ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran frame-nya. Lalu kita pindah ke kelas main frame ya. Ke kelas game main dulu, game main. Nah, di sini ada importnya itu awt juga sama seperti sebelumnya, dan net URL dan swing. Lalu di bawah ini ada public enum game mode-nya yaitu untuk memanggil yang tadi untuk mendeteksi apakah user ini memilih human versus human atau human versus AI. Lalu di bawahnya itu kita memanggil juga board current state, yaitu current state itu yang berisikan apakah permainannya sedang dijalankan atau sudah selesai. Lalu current player juga dipakai untuk mendeteksi mana yang X, mana yang O, status bar untuk mendeteksi kemenangannya, background image untuk background image. Lalu di bawah ini ada game modenya. Game mode ini ketika kita apakah ini human versus human atau human versus AI dengan difficulty-nya yaitu easy, medium, dan hard. Lalu ini adalah constructor game main. Kita memanggil mainframe dan game mode dan difficulty dan certain player-nya. Lalu di sini kita terapkan kembali image jellyfish ini sebagai background-nya. Lalu di bawah ini ada kita memanggil init game dan setup UI untuk init game untuk mendeteksi state-nya apakah sedang masih tahap playing atau sudah draw. Lalu setup UI ini untuk UI-nya. Lalu di bawah ini get result message ketika cross one itu SpongeBob akan menang, kalau yang no one itu Patrick yang menang, dan kalau draw itu akan menampilkan it's a draw. Lalu di bawah lagi ini ada private setup UI-nya untuk ini adalah kita menambahkan add mouse listener ketika
eh, ketika user melakukan klik pada board itu Atmos Listener ini fungsinya agar sistem mengetahui bahwa user ini sudah melakukan klik di titik yang mana. Nah, di sini kita mengatur untuk X dan Y-nya, dan row dan kolomnya juga kita tentukan karena kita mau punya row dan kolomnya itu 3 kali 3. Lalu di sini ada if, yaitu if current state sama dengan playing. Nah, ini current state-nya ketika state ini terdeteksi play atau masih belum selesai, maka ini akan ketika kita klik ini akan mengeluarkan sound effect yaitu itfood.play yang dimana ada di sound effect tadi. Lalu ketika ketika kita memilih tadi game mode-nya human versus AI dan state-nya ini masih playing, nah ini akan menampilkan ketika kita yang klik itu sound effect-nya akan berbeda sama ketika AI yang maju jalannya. Nah itu sound effect-nya akan berbeda. Lalu di bawah ini ada ketika else, ketika permainan sudah selesai, yang dimana akan mengeluarkan sound effect explode atau sound effect yang dikeluarkan ketika permainan selesai ataupun draw. Lalu di bawah ini ada option G option ini untuk, nah ini ketika permainan selesai kita diberikan muncul dua pop up yaitu apakah ingin play again atau mereset seluruh boardnya menjadi clear atau change mode yang dimana ini kita bisa memilih kembali kita kembali ke eh, welcome ke page welcome. Lalu di bawah ini ada yes option untuk ketika ini memilih reset ulang game maka akan di repaint atau di clear boardnya. Lalu ketika kita memilih no option maka kita akan kembali ke show page main menu atau yang diawali dengan welcome tadi. Lalu di bawah, nah ini ada ini merupakan program-program untuk mengatur tampilan kita. Lalu ke bawah lagi. Nah, init game ini untuk mengecek current state-nya, apakah ini masih playing atau tidak. Jadi ketika masih ada kolom yang tersisa atau kolom yang masih kosong, maka itu akan terdeteksi state playing. Nah, ketika kolomnya sudah tidak ada yang kosong, sudah terisi penuh, maka itu akan terdeteksi state-nya draw. Oke, ke bawah. Untuk sound effect init game ini ketika state-nya playing, maka dia akan eh, background musiknya akan terus berjalan. Ke bawah ini ada paint component sama seperti sebelumnya ini untuk mengatur background image-nya. Nah, sekarang kita ke kelas AI player paling atas. Nah, di AI playernya ini sendiri kita membuatnya menjadi 3 level yaitu easy, medium, dan hard. Nah, ke bawah ini, di bawah, langsung ke get AI move, get AI, di atas ke atas ke atas. Nah, get AI move ini kita set ke easy, medium, dan hard. Yang dimana easy ini memakai get random move, lalu medium ini kita memakai 50% match random, get random move, dan 50% minimax. Nah, untuk yang hard kita menggunakan full minimax. Lalu di sini ada private point get. Untuk get random move sendiri ini, jadi si sistemnya ini hanya mendetek mana row dan kolom yang kosong. Jadi dia hanya asal isi untuk kolom dan row yang kosong, tidak tidak dengan logika yang menyulitkan. Lalu di bawah ada private point minimax bawah lagi. Nah, ini untuk jadi minimax ini adalah base score yang dimana si AI-nya ini mengeluarkan fungsi maksimalnya untuk menang. Jadi dia akan memilih dia akan mengisi satu kotak di samping si user yang di samping yang ke jadi ketika user itu mengklik papannya itu akan memunculkan foto SpongeBob ataupun Patrick. Nah, si AI ini akan ikut menaruh mengklik boardnya tepat satu kotak di samping si usernya supaya hasilnya akan selalu draw. Oke, ke bawah lagi, ke bawah lagi, di bawah lagi. Nah, untuk evaluate board ini untuk mengecek eh, apakah semua sel ini sudah terisi atau belum. Gimana ini sama seperti sebelumnya ini untuk ngecek agar AI-nya itu tahu bahwa ini masih berlanjut atau tidak. Apakah masih state playing atau sudah state draw. Di bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan ke kelas mainframe. Nah, di sini pada kelas ini kita tinggal memanggil-manggil kelas-kelas yang metode-metode dari kelas lainnya, yaitu kita dari card layoutnya untuk layout frame-nya, lalu JPanel untuk panel-panelnya, lalu game mode ini untuk mode-mode gamenya, AI player difficulty untuk difficulty yang bisa dipilihnya, dan current player untuk menentukan X dan O-nya. Nah, di sini dalam mainframe ini adalah tampilan pertamanya dengan title tic-tac-toe. Ketika exit itu kita bisa keluar, lalu di bawah lagi ada di bawah ke bawah lagi. Dan di sini ada panel welcome yang ada di panel welcome
panel settings yang ada di cPanel settings. Nah, di sini eh, untuk welcome dan setting sendiri ini pakai main menu ya sebenarnya. Lalu ke bawah lagi. Nah, untuk public void show page ini untuk menampilkan layoutnya. Lalu ada set game settings ini untuk memanggil tadi yaitu game mainnya, game modenya, AI player difficulty-nya, dan seed dari playernya. Lalu ke bawah lagi ini untuk start gamenya. Jadi ketika gamenya dimulai, maka kode ini aktif. Nah, dan ini yang di paling bawah adalah untuk mainnya, yang dimana kita bisa running programnya di dalam kode ini. Oke, mungkin kita bisa langsung start saja. Nah, oke, ini untuk panel welcome-nya, yang dimana ini tadi kita atur di Gpanel welcome. Ketika kita akan pencet play game, kita akan pindah ke page berikutnya, yaitu page main menu. Nah, di sini kita bisa memilih human versus human ataupun human versus AI. Jadi kita akan coba dengan human versus AI saja langsung. Lalu kita bisa memilih karakter di sini, apakah mau SpongeBob atau Patrick. Dan di sini ada AI difficulty-nya. Kita akan milih AI difficulty medium. Nah, di sini background volume-nya karena tadi yang telah dimention yaitu defaultnya 70. Jadi sekarang berada di 70, tapi kita bisa mengatur dari 0 hingga 100. Kita akan taruh di 25. Lalu kita akan start game. Ini akan pindah ke page dari board itu sendiri. Nah, ini ada suaranya. Nah, ketika kita klik itu akan memunculkan sound effect. Nah, dan sound effect-nya ini berbeda antara user dengan AI. Oke, start. Pencet lagi. Nah, di sini akan memunculkan tulisan SpongeBob One. Nah, ini terdeteksi karena diagonal ya, seperti yang di program tadi. Lalu ketika diklik kembali, itu akan memunculkan mengeluarkan sound effect explode dan juga pop up untuk play again atau main menu. Dan jika kita pencet play again, itu akan mereset seluruh boardnya. Lalu coba langsung selesai lagi. Nah, ini yang munculkan draw, lalu kita akan pencet main menu, yang dimana ini akan langsung kembali ke welcome tadi. Oke, mungkin sekian, itu saja. Oke, sekian dari kelompok kami. Karena keterbatasan waktu, jadi mungkin banyak penjelasan yang mungkin terlewat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.